Kita bersyukur kita boleh berkumpul pada pagi hari ini. Kita boleh memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu siapkan hati kita supaya kita boleh ditaburi oleh firman Tuhan hari ini. Sepanjang minggu ini siapa yang merasa diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ini adalah orang-orang yang selalu diberkati Tuhan. Amin. Boleh tos kanan kirinya katakan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Iya. Oke. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Hari ini saya akan membawa tema tentang kesetiaan Tuhan di masa yang berubah. Kesetiaan Tuhan di masa yang berubah. Saya akan awali next. Ya. Dari salah satu perusahaan, boleh next atau ada gangguan? Oke. Pernah melihat perusahaan ini? Mungkin bapak-bapak atau ibu saudara? Belum pernah? Pernah mendengar kamera Kodak? Pernah? Mungkin anak-anak muda sekarang nggak pernah dengar itu. Ya, sekarang dengarnya taunya Sony, Canon, apalagi Fujifilm. Ada lagi nggak jenis kamera? Oh, nggak ada lagi ya. Nah, ini adalah salah satu perusahaan kamera dan perfilman. Jadi perusahaan Kodak ini didirikan pada tahun 1888 oleh George Eastman ya di Amerika Serikat. Nah, dan Kodak ini, perusahaan Kodak ini adalah pelopor kamera film pertama yang mudah digunakan oleh masyarakat umum. Nah, jadi visi dari pelopor atau pencipta dari perusahaan Kodak ini, dia ingin membuat sebuah kamera yang gampang digunakan oleh masyarakat umum, yang gampang digunakan oleh orang-orang lain. Karena sebelum Eastman menemukan sebuah kamera pada zaman dahulu itu sangat besar, ya, sangat besar. Mungkin pernah melihatnya, Bapak Ibu Saudara? Pernah ya? Sangat besar dan itu sangat sulit digunakan. Dan kemudian sangat mahal harganya, Bapak Ibu Saudara. Makanya Eastman ini dia berpikir untuk membangun satu perusahaan di mana supaya orang-orang bisa menggunakan kamera dengan mudah, ya. Makanya ada slogan mereka yang katakan, "You press the button, we do the rest." Ya, ini slogan dari mereka yang artinya bahwa kamu cukup tekan tombol, sisanya kami yang kerjakan, ya. Dan pada puncaknya, perusahaan Kodak ini adalah salah satu perusahaan yang cukup sukses, ya. Ini adalah perusahaan yang cukup besar pada masa itu, ya. Dia memproduksi kamera, dia memproduksi perfilman juga, bahkan dia membuka jasa foto. Nah, bahkan dicatat perusahaan Kodak ini menguasai 90% pasar perfilman, 90%. Ya. Dan 85% mereka menguasai pasar kamera di Amerika Serikat. Dan kita bisa lihat sangat besar perusahaan ini, sehingga dia bisa menguasai 90% pasar perfilman dan 85% pasar kamera. Dan pada tahun 1975, salah satu pegawai dari perusahaan Kodak ini, dia adalah orang yang dipercayakan untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang bernama Steven Sesson, ya. Dia menciptakan kamera digital pertama, ya. Dan dia menganggap bahwa penemuannya ini akan membuat perusahaan Kodak semakin besar lagi. Artinya dia ingin mengembangkan perusahaan Kodak ini dengan menemukan kamera digital. Dan pada akhirnya Steven Sesson setelah dia menciptakan kamera digital, perusahaan Kodak tidak mau menerima apa yang menjadi penemuan dari Steven Sesson. Ditolak, ya. Dan akhirnya kenapa ditolak? Karena perusahaan Kodak ini berpikir bahwa kami sudah nyaman dengan apa yang sudah kami miliki. Toh kami sudah besar perusahaannya. Untuk apa lagi? Jangan-jangan nanti penemuanmu ini mengganggu pasar perusahaan kami. Dan pada akhirnya penemuan dari Steven Sesson
diabaikan. Artinya ditolak. Ya. Ya. Dan akhirnya di tahun 1990 dan awal tahun dari 2000-an, dunia mulai berubah, ya. Dunia semakin ke arah teknologi digital, ya. Mulai mengaktifkan kamera film dengan kamera digital. Dunia beralih kepada smartphone, ya, kamera sudah pakai smartphone, pakai handphone. Dan ternyata perusahaan Kodak tertinggal jauh saat teknologi kamera digital berkembang pesat. Karena mengabaikan dari penemuan dari Steven Cezanne. Dan mereka tertinggal jauh. Dan sementara pesaing-pesaing lain seperti Canon, ya, Sony, Fujifilm dan sebagainya, mereka mencoba menyesuaikan diri. Bagaimana saya bisa bergabung di dalam kamera digital ini? Bagaimana perusahaan saya itu tetap bisa menyesuaikan keadaan yang semakin modern? Ya. Dan saat itu perusahaan Kodak tidak beradaptasi sama sekali, tidak menyesuaikan perkembangan zaman. Dan pada akhirnya di tahun 2012 perusahaan Kodak resmi mengajukan kebangkrutan. Ya, mereka bangkrut karena mereka tidak siap berubah, karena mereka tidak mau melihat kenyataan. Ya, mereka tidak siap untuk menerima satu penemuan, artinya mereka tidak siap untuk berubah. Jadi artinya mereka menjadi bangkrut. Ya, mereka tidak kehilangan nilai pasar miliar dolar. Mereka banyak menjual aset dan mereka tidak pernah kembali seperti dulu lagi. Dan di sini dikatakan bahwa Kodak bukan bangkrut karena kekurangan ide, tapi karena tidak siap berubah. Ya, bukan karena karena mereka kekurangan ide, tapi karena mereka tidak siap berubah. Karena mereka terlalu bergantung pada kesuksesan masa lalu. Ya. Dan akhirnya Steven Cezanne ini adalah pegawainya ini adalah orang pertama yang menemukan kamera digital. Wow, sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, yang dimana ini adalah pegawainya, tapi dia bisa dipakai orang untuk mengembangkan apa yang dia temukan. Dan perusahaan Kodak tertinggal jauh. Ya. Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Hampir semua orang tidak suka dengan perubahan. Ya. Itu hal yang wajar, karena pada dasarnya manusia suka dengan hal-hal yang sudah biasa dilakukan. Ya. Nyaman dengan rutinitas. Tenang kalau sesuatu itu berjalan dengan lancar. Ya, seperti misalnya kalau kita setiap hari lewat jalan yang sering kita lalui, kalau kita mau pergi ke sekolah, pergi ke tempat kita kerja, dan kemudian tiba-tiba jalan itu ditutup, ya. Padahal jalan yang sering kita lalui ini adalah jalan pintas, ya. Kemudian tiba-tiba ditutup karena ada perbaikan. Apa yang kita rasakan? Ya, pasti kita akan kesal. Kita akan merasa kecewa. Karena kita bisa melihat keadaan kok sempit gini jalannya, kenapa malah ditutup jalannya? Dan pada akhirnya mau nggak mau kita harus cari jalan yang lain. Walaupun sekarang sudah ada yang namanya Google Maps, ya, dan itu sangat membantu kita untuk kita bisa menemukan jalan-jalan yang baru. Ya. Begitu contohnya Bapak Ibu Saudara. Kadang kita nggak siap untuk menghadapi yang namanya perubahan. Dan seringkali ketika kita menghadapi perubahan, kita selalu bingung, ya. Kita bingung, ya. Kita kesal karena kita tidak siap menghadapi perubahan. Dan sebenarnya hal yang sama juga terjadi dalam perjalanan iman kita. Selama semuanya berjalan seperti biasa, keluarga baik-baik saja, ya, pekerjaan baik-baik saja, usaha baik-baik saja, kita merasa nyaman. Tapi ketika hidup mulai berubah, saat muncul masalah, saat penyakit datang dalam hidup kita, apa yang kita akan alami?
Apakah kita langsung bersyukur kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih buat penyakit kanker yang Tuhan sudah kasih ke saya. Aku bersyukur Tuhan sudah kasih penyakit tumor ke saya. Tuhan, aku bersyukur karena kalau uang aku semakin habis. Ya, jarang sekali saya temukan seperti itu. Tapi seringkali ketika kita menghadapi perubahan, kita adanya sering menyalahkan Tuhan. Kita sering menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan kayak gini? Kok Tuhan gak adil di dalam hidup saya? Tuhan, apakah Tuhan gak peduli dengan saya? Dan itu sering terjadi. Dan ada pertanyaan yang sering muncul dalam hidup kita. Mungkin, kenapa harus ada perubahan seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidup saya? Dan itu sering kita alami Bapak Ibu Saudara. Karena manusia memang cenderung mencari sesuatu yang aman. Manusia cenderung mencari sesuatu yang nyaman. Ya. Kalau bisa jangan diganggu-ganggu deh. Kalau bisa jangan berubah deh. Pokoknya yang ini aja. Apalagi kalau kita sudah di posisi yang nyaman, sudah harta banyak, ya. Kemudian kita sudah hidup sehat dan sebagainya. Kalau bisa nggak ada perubahan. Saya nggak boleh miskin, saya nggak boleh sakit dan sebagainya. Dan tapi saudara, saya mau sampaikan, justru di saat itulah kita akan diajar bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata berubah. Dia adalah pribadi yang setia. Perubahan dalam hidup kita bukan berarti Tuhan menjauh. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu sekarang mengalami yang namanya penyakit, kekurangan ekonomi, usaha kok nggak maju-maju, pekerjaan kok nggak naik-naik jabatannya, ya, bukan berarti Tuhan menjauh Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti Tuhan menjauh. Tapi justru seringkali di tengah perubahan itulah kita melihat kesetiaan Tuhan lebih nyata dalam hidup kita. Amin. Ya. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu jauh. Saya pernah mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya ada masalah, seakan-akan Tuhan itu jauh sekali. Tapi nyatanya sebenarnya saya yang makin jauh kepada Tuhan, bukan Tuhan yang menjauh. Mari kita sadari Bapak Ibu Saudara. Apakah Tuhan yang menjauh? Apakah kita yang menjauh dari Tuhan? Mari kita renungkan. Untuk itu kita baca di dalam Mazmur 71 ayat 5 sampai 6 dan 9. Boleh next? Ya. Kita boleh lihat di depan, saya bacakan untuk kita semua. Ayat yang kelima, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Pada mula aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ayat ini Bapak Ibu Saudara menceritakan di mana Daud sedang belajar bagaimana dia mengenal Tuhan dan bergantung kepada Tuhan sejak dia masih kecil. Sejak dia masih muda. Karena dia tahu bahwa hidupnya itu bukan hasil kekuatannya. Hidupnya itu bukan hasil dari kehebatannya, tapi itu semua karena keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan Daud. Ketika Daud bisa mengalahkan Goliat, ya, salah satu dari tentara orang Filistin, dan kemudian dia bisa menjadi pemimpin bangsa Israel, itu bukan karena kehebatan dia, bukan karena kepintaran dia, tetapi karena penyertaan Tuhan. Firman Tuhan menyampaikan bahwa sebab Engkaulah harapanku, kepercayaanku sejak masih masa muda. Kalau kita lihat terjemahan yang lama, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa kecil. Ya. Artinya Daud menaruh harapannya, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga ketika dia menaruhnya itu semua, maka berkat akan mengalir dalam hidupnya. Ya. Dan sepanjang hidup Daud, dia banyak mengalami tantangan Bapak Ibu Saudara. Dia bukan berarti dia nggak pernah mengalami yang namanya masalah. Banyak orang-orang yang mau menjatuhkan dia, bahkan anaknya sendiri. Ya, siapa anaknya? Salomo.
Anaknya sendiri itu mau menjatuhkan ayahnya, Daud. Nah, kita bisa lihat banyak tantangan yang dia alami, ya. Banyak masa sulit yang dia alami. Bahkan di ayat firman Tuhan dikatakan bahwa janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila aku kekuatan habis, ya. Artinya di saat tubuhku sudah semakin menua, di saat tubuhku semakin tidak ada kekuatan, Tuhan, aku mau berserah kepada Tuhan. Aku mau bergantung kepada Tuhan. Wow. Dari masa muda sampai masa tuanya, dia andalkan Tuhan. Dan dia tetap bisa berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Daud masih bisa berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Bahkan di setiap musim hidupku, baik saat kuat maupun lemah, Tuhan tetap setia menyertai Daud. Dan karena itulah Daud terus memuji-muji Tuhan. Dan karena itulah Daud terus mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud, ya. Namun ketika Daud sudah menjadi tua, dia jujur menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan pernah tinggalkan aku. Kalau misalnya pun aku sudah tua, Tuhan jangan tinggalkan aku. Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita semua, cepat atau lambat, kita akan mengalami perubahan. Perubahan apa? Usia, ya. Nggak mungkin kita usianya makin muda ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita semakin menua, umur kita semakin bertambah, ya. Tenaga semakin berkurang, tanggung jawab pun semakin banyak perubahan. Dan kadang muncul perasaan dalam hidup kita, takut, khawatir. Nanti kalau aku sudah tua, saya lihat salah satu video di TikTok, ya, di mana saya lupa istilahnya. Saya baru kepikiran, saya lupa istilahnya. Di Jepang itu, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tahu nama istilahnya di Jepang apa, saya ceritakan dulu. Nah, di Jepang, mereka punya orang tua, ya. Mereka punya orang tua. Ketika sudah umurnya cukup tua, umur orang tuanya sudah cukup tua, artinya tidak bisa melakukan apapun. Mereka membawa orang tuanya itu ke atas gunung, digendong. Mungkin pernah lihat, ya, digendong. Tahu nggak apa yang mereka lakukan? Dibuang, ditinggalkan. Dan itu budaya dari negara Jepang. Dan itu nggak heran. Ya. Jadi nggak heran kalau misalnya ada anak-anak taruh orang tuanya ke panti jompo, itu wajar karena masih ada yang menjaga. Tapi ini dibawa orang tuanya, terus ditaruh di gunung, ditinggalkan. Tapi ada satu anak muda, ya, ada satu anak muda ketika dia membawa anaknya, membawa orang tuanya. Ternyata mamahnya ini yang sudah tua ini, ternyata diam-diam memberi jejak kepada anaknya supaya nanti anaknya tidak tersesat. Dia ambil ranting, saat digendong dia taruh ranting biar nanti anaknya pulang nggak tersesat. Dan akhirnya mamanya bilang, aku sayang sama kamu. Ketika mamanya sudah ditaruh di gunung, aku sayang sama kamu. Aku jaga kamu dari kecil sampai engkau dewasa. Tadi mama sudah taruh ranting-ranting supaya kamu tidak tersesat. Biar kamu nanti jalannya nggak tersesat, kamu bisa pulang ke rumah. Dan pada akhirnya anak muda itu tersentuh. Dan dia ambil lagi orang tuanya, dia bawa pulang. Dan dia jaga sampai akhir hayat ibunya di sana. Wow, luar biasa. Ya, kita pun, ya, sebagai orang tua, anak pun itu bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menganggap bahwa karena dia adalah darah daging saya, dia tidak pernah meninggalkan saya. Wow, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, hati-hati. Ya, tapi saya yakin anak muda yang di sini tidak akan meninggalkan orang tuanya. Amin. Wah, di sini anak mudanya pasti setia-setia. Ya. Jadi
Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita punya satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di usia tua kita pun, ketika kita nggak punya kekuatan pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Dan hari ini kita akan melihat satu kebenaran bahwa Tuhan setia di setiap musim hidup kita. Ya, baik kita muda, kuat, saat kita lemah, bahkan tua pun Tuhan tetap setia. Untuk itu ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Ya. Bagaimana kita bisa menghadapi perubahan dalam hidup kita? Di saat menghadapi perubahan, kita perlu menyadari bahwa yang pertama, tidak semua perubahan dapat dihindari. Ya, tidak semua perubahan dapat dihindari. Kita tidak selalu bisa menghindari yang namanya perubahan. Memang ada perubahan yang bisa kita hindari atau bisa kita atur sendiri. Seperti misalnya kita mau memutuskan kerja di mana, buka usaha di mana, ya. Dan kita juga bisa memutuskan kita mau kuliah di mana, kita mau sekolah di mana. Dan itu adalah pilihan kita sendiri. Dan kita juga bisa memilih apakah kita mau tetap hidup sehat, pola hidup sehat, atau kita mau pola hidup yang nggak sehat. Nah, itu kita bisa pilih. Dan itu semua ada di tangan kita, bergantung dalam kehidupan kita. Artinya kita bisa memilih dan kita bisa menolak. Itu perubahan yang bisa kita kendalikan. Tapi tidak semua seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada juga perubahan yang terjadi di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengatur cuaca ya contohnya. Kita nggak bisa memilih kita lahir dari keluarga yang mana. Ada yang pernah berpikir, kok aku lahir dari keluarga ini? Ada yang pernah? Ya, saya yakin kita nggak ada yang pernah berpikir seperti itu. Karena itu kita nggak bisa kendalikan Bapak Ibu Saudara. Cuaca kita nggak bisa kendalikan. Kalau ada yang namanya pawang hujan, saya rasa itu bohong. Ya, nggak ada itu pawang hujan Bapak Ibu Saudara. Cuman Tuhan yang bisa atur hujan. Ya. Itu di luar kendali kita. Dan di tahun 2020, boleh next. Ya. Awal tahun dari 2020 dan sampai di tahun 2023. Ada yang tahu virus ini? Ada yang tahu? Ya. Ini adalah virus dari COVID-19 ya. Di mana COVID ini dimulai dari tahun 2019 ya ternyata, akhir sampai dengan tahun 2023. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah COVID-19, kami mahasiswa dari Sekolah Alkitab STT Inti Bandung terdampak dari adanya COVID-19 ini. Jadi ketika COVID-19 hadir di tengah-tengah bumi ini, kami dipindahkan di satu tempat yang namanya asrama penginjilan, yaitu punya GKPB sendiri. Ya, mereka punya satu yayasan khusus untuk penginjilan ke suku-suku. Nah, kebetulan mereka ini lagi penginjilan ke suku-suku, artinya mereka tidak ada di asrama. Dan kemudian kami yang dari Bandung itu diisolasi ya istilahnya ya. Kami dipindahkan ke Lembang. Kami dipisahkan cewek, cowok di sini, perempuan, laki-laki dipisahkan. Dan akhirnya kami di sana, kami nggak boleh keluar, hanya satu orang yang boleh belanja keluar. Ya. Kalau saya masih ingat namanya Kak Yosua, ya Kak Yosua. Hanya dia yang boleh keluar karena kebetulan dia adalah selain dia mahasiswa dari STT Inti Bandung, dia juga ternyata orang Lembang di sana. Ada yang pernah ke Lembang? Oh ya, Bandung ya, Bandung Lembang. Ya, jadi orang ini yang dipercayakan untuk membeli semuanya. Jadi kalau kami mau titip ciki-ciki, ya, jajan-jajan, minuman dan sebagainya, ya sama orang ini. Nah, jadi kami sangat terdampak, Bapak Ibu Saudara. Kami lihat, wah, kami seperti dikurung, seperti di penjara, karena kami itu di tempat yang cukup pelosok, ya, di tempat yang pelosok. Ya, kita bisa bayangkan, kami ini dari tempat yang dimana kami asramanya di tengah-tengah kota. Tiba-tiba kami dipindahkan ke desa, nggak ada mall di sana, nggak ada supermarket di sana, dan nggak bisa jalan-jalan di sana. Jadi kami nggak ada pilihan, kami harus tetap
terkurung di sana. Dan akhirnya singkat cerita, kami dipulangkan ke rumah kami masing-masing. Kami dipulangkan, ya kalian pulang, ada yang ke Papua, ada yang ke Jambi, saya Jambi ya. Ada yang ke Jambi, ada yang ke Palembang, belum ada ya mahasiswanya. Nanti siapa tahu ada yang mau join sama kampus kita, boleh ya di bawah ini. Enggak. Ya. Jadi kita dipulangkan semuanya. Karena COVID-19 semakin berbahaya. Ya, semakin berbahaya. Dan akhirnya kami kuliah online melalui Zoom dan sebagainya. Tapi masalahnya tempat saya berada, ya rumah saya itu juga sangat-sangat pelosok. Kami tinggal di salah satu perusahaan sawit, ya perusahaan sawit di sana. Papa mama saya kerja di sana. Jadi di sana saya kuliah dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya sangat ingat sampai hari ini, di mana saya kuliah itu harus di atas bukit. Saya harus ke bukit, naik motor, di sana nggak ada tempat teduhan dan sebagainya. Jadi saya harus ke bukit. Dan cerita-cerita dari semua teman-teman kami, bahkan ada yang ketahuan lagi manjat pohon. Ada yang lagi manjat pohon, karena nggak ada sinyal Bapak Ibu Saudara. Dan itu sangat-sangat sulit. Dan akhirnya jujur saya di situ sangat kesal karena jaringan dan sinyal di rumah saya itu sangat-sangat tidak bagus, tidak baik. Dan kemudian satu mata kuliah bahasa Ibrani, ya bahasa Ibrani, saya mendapatkan nilai E. Karena Bapak Ibu Saudara, bahasa Ibrani ini kalau tidak dia paham dari awal aja, ya dia nggak mengerti awal pertengahan sampai ke bawahnya pun dia nggak akan ngerti. Ya. Saya nggak ngerti karena sinyal di rumah saya nggak bagus. Dan kemudian situ saya sedih banget. Tuhan, kenapa? Aduh, itu sangat mengganggu hidup saya, Bapak Ibu Saudara. Nilai E loh. Nggak pernah sejarah dalam hidup saya kok. Aduh. Tapi ya sudah, mungkin keadaan seperti ini. Dan akhirnya saya cuma bisa berserah kepada Tuhan. Tuhan, cepat pulangkan saya ke Bandung. Cepat bawa saya ke Bandung. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat, ternyata dampak dari COVID-19 ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Tidak ada satupun di antara kita merencanakan atau menginginkan COVID-19 ini. Ada yang merencanakan? Ada yang mau tetap COVID-19 sampai hari ini? Enggak ada. Ya. Tiba-tiba semua sekolah ditutup, tempat ibadah kosong, dan sebagainya. Ya. Bahkan banyak pekerja-pekerja yang di PHK, usaha yang berhenti. Dan semua berubah begitu cepat. Nggak peduli dia kaya atau miskin. Ya. Nggak, COVID-19 nggak pilih-pilih ya. Oh dia kaya jadi aku takut. Oh enggak. Ya. Pokoknya sekali imunnya tidak kuat, saya akan serang dia. Ya. Tidak melihat dia tua atau muda, semua orang akan terdampak. Bahkan gereja pun harus belajar hal-hal yang baru. Mereka harus ibadah online. Saya lihat cerita dari Om Andrew ketika ibadah online di MDC Palembang. Wow, butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Om Andrew sama dengan kru-kru yang lain, teman-teman yang lain harus berusaha syuting, ya, rekaman dan sebagainya. Wow, luar biasa. Dan kemudian luar biasanya MDC Palembang tetap menyediakan ibadah online. Saya sangat salut ya dengan pelayanan di tempat ini. Tapi di tengah semua itu Bapak Ibu Saudara, ada satu hal kebenaran, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Di tengah ketakutan, di tengah kondisi COVID-19, Dia memberi penghiburan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia memberi pengharapan kepada kita. Walaupun semuanya terasa tidak pasti, justru kita akan mengalami Tuhan lebih dalam di dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima. Dikatakan bahwa sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Firman Tuhan ini, di mana Daud memilih tetap percaya kepada Tuhan.
Dia tetap percaya kepada Tuhan di saat dia masih kecil pun. Ketika banyak masalah yang dia alami, ketika banyak tantangan yang dia alami, dia memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Memang kita tidak bisa menghindari yang namanya perubahan. Kita tidak bisa menghindari yang namanya kondisi yang tiba-tiba berubah. Tapi kita bisa memilih. Next. Ya, tapi kita bisa sebelumnya, ya. Tapi kita bisa memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Memang kita tidak bisa menghindari semua perubahan, tapi kita bisa memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi saat hidup kita berubah, entah karena kehilangan pekerjaan, ya, mungkin di saat itu Bapak Ibu Saudara pernah kehilangan pekerjaan, usahanya tidak baik dan sebagainya, kondisi kesehatan yang semakin menurun, hubungan keluarga yang semakin renggang, atau masa depan yang tidak pasti. Mari saya mengajak kita semua untuk tetap memilih Tuhan sebagai tempat sandaran hidup kita. Bukan lagi kekuatan kita, bukan lagi karena kehebatan kepintaran kita, tapi kita mau mengandalkan Tuhan di setiap musim hidup kita. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sekarang boleh bertahan, boleh melewati yang namanya COVID-19, artinya Tuhan masih mengasihi saudara semua. Ya, banyak saudara-saudara kita yang sudah pergi. Tapi kalau saudara, saya bisa melihat saudara di sini, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semuanya di sini. Itu semua karena kesetiaan Tuhan. Amin. Yang kedua, di saat menghadapi perubahan, kita perlu menyadari bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Dunia yang terus berubah ini hampir tidak ada hal yang benar-benar tetap. Artinya hampir semua aspek kehidupan kita mengalami yang namanya perubahan. Musim berganti, teknologi yang semakin berkembang, manusia bertambah usianya, ya, bahkan perasaan kita pun itu bisa berubah-ubah. Ya. Di saat pagi moodnya lagi baik-baik, tiba-tiba malam-malam apa sih? Ya, pagi-pagi moodnya iya, ya. Ya, kalau saya boleh cerita dengan pasangan saya tuh agak heran ya, atau memang karena perempuan ya, karena perempuan. Pagi-pagi moodnya baik ya, oh iya oke, kamu kenapa nggak apa-apa. Tapi malam-malam tiba-tiba, udah kamu nggak sayang sama aku, kamu udah nggak cinta sama aku. Ya itu anak muda ya, Bapak Ibu Saudara ya, mood bisa berubah, ya, mood bisa berubah-ubah. Ya, tetapi di tengah semuanya itu ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, ya. Di dalam hidup kita, dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan ketika kita merasa goyah karena perubahan hidup, di situ kita diingatkan bahwa Tuhan adalah tempat di mana kita bisa berpijak dengan pasti. Dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan inilah yang membedakan antara manusia dan Tuhan. Kalau manusia bisa berubah-ubah, kalau mood bisa berubah-ubah, tapi Tuhan tidak bisa berubah. Kalau masalahmu selalu datang bertubi-tubi, ya, gak pernah ada solusi, jangan tinggalkan Tuhan, ya, karena di saat itu Tuhan sedang melihat engkau setia atau tidak, ya, dan Tuhan tetap bisa diandalkan di dalam hidupnya, ya. Di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Ada amin? Dan sampai selama-lamanya, ya. Dan next, sehingga di dalam Mazmur 71 ayat 5 sampai 6 saya bacakan, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, masa mulamu, pada mula aku bersandar sejak dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Wow, di sini Daud berkata bahwa Tuhan selalu dapat diandalkan. Bahkan sejak dia masih muda pun, bahkan di dalam kandungan pun, ketika dia dilahirkan dari rahim ibunya pun, Daud tetap mau mengandalkan Tuhan. Dan di usia tuanya pun, sesungguhnya Tuhan dapat diandalkan. Artinya bahwa di setiap musim kehidupan Daud, sesungguhnya Tuhan senantiasa dapat diandalkan. Dan kita perlu menyadari Bapak Ibu Saudara, ya, ada perbedaan
perasaan dan kenyataan. Ya, kalau perasaan itu boleh naik turun, tapi ada satu kenyataan yang tidak pernah naik turun, ya, yaitu Yesus yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Hari ini, dari dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, dia tidak pernah berubah. Ya. Jadi tadi Ibrani 13 sangat menekankan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Jadi bukan karena Tuhan berubah, tapi seringkali karena hati kita yang selalu lemah. Dalam kelemahan itu kita perlu kembali berdiri di atas kebenaran. Tuhan tetap bisa diandalkan, dia tetap Allah yang penuh kasih, penuh kuasa, serta menyertai. Next. Untuk itu, jangan fokus pada apa yang berubah, tapi pegang teguh pada dia yang tidak pernah berubah. Jangan fokus pada apa yang berubah, tapi pegang teguh pada dia yang berubah. Untuk itu yang ketiga, di saat menghadapi perubahan, kita perlu menyadari bahwa tidak semua perubahan bermakna negatif. Wow, ini kurang sepertinya ya. Ini sepertinya salah. Ya, yang ketiga poinnya, tidak semua perubahan itu bermakna negatif. Ya. Ada sebuah kisah dari Helen Keller, boleh next. Ya. Dia ini lahir di tahun 1880. Ada yang pernah lihat orang ini? Ada yang pernah? Oh, nggak ada yang pernah ya. Saya juga belum pernah melihat orang ini. Nah, dia lahir tahun 1880. Ada yang tahu lahir tahun 1880? Nggak ada, berarti kita belum pernah melihat dia. Ya, dia ini lahir sebagai anak yang sehat pada saat itu. Namun pada usia 19 bulan, dia ini terlahir sehat, tapi pada umur 19 bulan ada sebuah penyakit yang membuat dia menjadi tuli dan buta. Dan bagi keluarganya sudah nggak ada harapan. Ya, udah nggak ada harapan. Kalau buta, tuli, mau bisa berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi keluarganya sudah pasrah, tidak bisa melakukan apapun. Kebetulan di sana belum ada asuransi, ya. Jadi kalau sudah ada asuransi bisa dibantu, tapi kebetulan waktu itu belum ada asuransi. Ya, jadi Helen Keller ini menjadi buta dan tuli. Bagi keluarganya tidak ada lagi harapan, dan perubahan ini dianggap suatu bencana bagi keluarganya. Karena mereka tidak tahu bagaimana. Perubahan ini dianggap sebagai bencana karena pada saat itu tidak ada satu pendidikan yang bisa mendidik orang yang buta sama orang yang tuli. Nggak ada. Jadi belum ada pendidikan saat itu. Bahkan tidak ada sekolah khusus yang bisa membimbing orang buta dan tuli. Ya. Dan tidak ada harapan lagi. Ya. Ngapain? Ya, bahkan keluarganya berpikir, ya udahlah, kalau mau mati juga anaknya juga nggak apa-apa. Ya, karena nggak ada harapan. Tapi perubahan besar terjadi oleh Helen Keller, ya. Kelihatan negatif, ya. Dan kemudian pada akhirnya di usia 7 tahun dia bertemu salah satu gurunya yang bernama dengan Anne Sullivan, ya, namanya Anne Sullivan. Jadi dia di umur 7 tahun bertemu oleh gurunya yang bernama Anne Sullivan. Ya, Anne Sullivan ini mengajar dengan sabar. Dia berkomunikasi, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang buta, orang tuli, ya, melalui metode-metode isyarat, ya, tangan-tangan, ya, dan sebagainya. Dan perubahan ini membuka pintu dunia bagi Helen, ya. Dan akhirnya Helen Keller kemudian menjadi seorang penulis. Ya. Dia belajar. Ya. Dia menjadi seorang penulis dan kemudian dia menjadi seorang aktivis juga, dan kemudian dia adalah pembicara terkenal, dan dia salah satu orang yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan pendidikan. Bahkan dia adalah satu-satunya orang pertama yang meraih gelar sarjana orang disabilitas. Dia adalah orang pertama sarjana yang bisa mendapatkan gelar, ya, walaupun disabilitas. Dan di dalam bukunya dikatakan seperti ini: although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it. Artinya, meskipun dunia penuh dengan penderitaan, dunia juga penuh
dengan cara-cara mengatasinya. Ya. Helen Keller dilahirkan dari kondisi yang sangat sulit. Dia tuli, dia buta, bahkan nggak sampai keluarga juga nggak sudah hopeless lah, nggak ada harapan. Ya. Tapi Helen Keller tidak melihatnya sebagai beban yang menghalangi hidupnya. Justru itu sebaliknya, dia gunakan keadaan tersebut untuk dia sebagai kesempatan semakin berkembang dan dia boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Di dalam Mazmur 71 ayat 17 sampai 18 saya bacakan untuk kita semua. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak masa mudaku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah. Janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kekuatanmu kepada generasi kemudian, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ya. Di sini Daud mengalami penyertaan Tuhan sejak masa mudanya hingga masa tuanya. Dia mengakui bahwa Tuhan yang mengajari dia sejak dia masih kecil, sejak dia masih bayi. Tuhan sudah mengajari dia. Ya. Tuhan sudah membimbing dia sejak kecil. Ya, dan memberikan pengalaman-pengalaman kepada Daud. Dan di sini Daud menunjukkan bahwa perubahan usia dari masa muda menuju masa tua bukanlah hal yang harus ditakuti. Ada yang takut tua? Ada yang takut tua? Ya. Daud di sini, ya, dia tidak takut tua, ya, karena dia tahu ketika di masa tua Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ya. Kadangkala kita berpikir ketika kita sudah tua, orang-orang akan meninggalkan kita. Bahkan anak kita pun akan meninggalkan kita. Ya. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah berubah. Ya. Waktu kita makin tua, tubuh kita mungkin tidak sekuat dulu lagi. Kita juga mungkin jadi pelupa atau tidak secepat dulu. Tapi bukan berarti hidup kita sudah tidak berguna lagi. Ya, bukan berarti kalau Bapak Ibu Saudara umurnya sudah lanjut. Ya, bukan berarti tidak berguna lagi. Selama Tuhan masih menyertai, hidup kita tetap bisa menjadi berkat. Ya, amin. Kita masih bisa menguatkan orang lain dan kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan kita bisa masih menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jadi, kalau hari ini untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah lanjut usia, jangan pernah berputus asa atau merasa tidak berguna lagi. Justru gunakan waktumu, gunakan waktu Anda untuk terus membagikan cerita kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada anak-anakmu, kepada generasi-generasi selanjutnya. Artinya kita masih bisa jadi berkat bagi banyak orang lain. Dan teman-teman yang masih muda, ya, jangan tunggu tua baru mau dekat sama Tuhan. Jangan tunggu tua baru percaya kepada Yesus. Tapi mulai hari ini dekatkan dirimu dengan Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kita semua yang masih muda untuk kemuliaan Dia. Sehingga ketika kita sudah berlanjut usia, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita alami hari ini, kita bisa ceritakan untuk anak-anak kita nanti tentang kebaikan Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dia tetap setia. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Ya. Sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Hidup memang penuh dengan perubahan. Memang ada yang bisa kita kendalikan. Dan ada juga perubahan yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi satu hal yang pasti saya mau sampaikan. Bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dalam segala musim kehidupanmu. Dalam segala aspek kehidupanmu. Kasih dan kesetiaannya tetap sama. Perubahan memang tidak bisa dihindari. Tapi bukan berarti kita harus takut.
Masa depanku seperti apa? Takut gimana nanti orang-orang meninggalkan aku. Takut nanti usahaku gak maju-maju. Takut nanti aku semakin menua. Hari ini Tuhan mau ingatkan, Tuhan yang memegang hidupmu. Ya. Dia adalah Allah yang tetap. Saya mau sampaikan sekali lagi, Dia tidak pernah berubah. Dia adalah pribadi yang bisa kita andalkan kapan saja, di mana saja. Dan tidak semua perubahan berarti buruk. Kadang lewat perubahan, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkanmu sampai kapanpun. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Walau dunia berubah, mari kita renungkan Quran. Tetap sama di hidupku, Kau setia. Amin. Dalam setiap rencanamu ku percaya, hidupku dalam tanganmu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan. Walau dunia berubah, yes Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia, yes. Dalam setiap rencana-Mu ku percaya, hidupku dalam tangan. Sampai detik ini, amin. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Lebih sulit katakan sampai detik ini, ku penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sampai selamanya Engkau tetap menjadi Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup. Lalu saudara, ketika saya mendengar lagu ini, saya meneteskan air mata. Ternyata lagu ini mengingatkan saya sampai detik ini, kalau saya masih hidup, kalau masalah boleh datang dalam hidup saya, Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan saya. Dia tidak pernah berubah. Pasanganmu pernah bisa berubah, saudara-saudaramu bisa berubah, keluargamu bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Berserah penuh pada Tuhan. Bersyukur. Makasih Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu. Ya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharapanku. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan
Kalau kami sering berubah, kalau kami sering berpikir yang tidak-tidak kepada Tuhan, hari ini kami mau kembali kepada Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, dan kami boleh menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.